saya Putri Saadatul Abadiah akan mempraktekkan uji zat makanan. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama, mengetahui kandungan zat makanan, karbohidrat atau amino, protein, glukosa, dan lemak. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama bahannya yaitu berupa roti tawar, susu putih telur, air gula, minyak goreng, tahu, nasi, dan pisang sebagai sampel makanan. Adapun reagen yang digunakan yang pertama yaitu benzoat, kemudian rubor, dan diuret. Diuret kali ini digantikan oleh sodium hidroksid dan dicampur dengan tembaga gula sulfat. Adapun alat yang digunakan yang pertama yaitu lumbang dan alu, lap tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit, lampu Bunsen, dan yang terakhir beker gelas. Dan ada lagi yaitu pipet tetes. Kali ini akan menguji mengenai kandungan protein. Adapun reagen yang digunakan yaitu diuret, namun kali ini akan diganti dengan tembaga gula sulfat dan sodium hidroksid, masing-masing 3 tetes. Yang pertama kita masukkan tembaga gula sulfat pada makanan sebanyak 3 tetes. Setelah itu sodium hidroksid sebanyak 3 tetes. Dan amati perubahan warna yang terjadi. Dan yang terakhir pisang. Habis itu dikocok dan diamati perubahan warna yang terjadi. Ketika larutan tersebut direaksikan dengan zat makanan dan terdapat perubahan warna ungu, maka itu merupakan makanan yang mengandung protein. Untuk yang pertama tahu, di sini warnanya ungu. Kemudian minyak goreng masih tetap biru. Kemudian susu menjadi biru tua. Roti tawar berubah menjadi masih tetap biru tetapi agak gelap, namun masih lebih gelap daripada susu putih. Kemudian putih telur warnanya ungu, sangat jelas ungunya, lebih ungu daripada tahu. Kemudian yang terakhir nasi, warnanya masih tetap biru. Dan yang terakhir pisang, warnanya biru. Uji lemak pada berbagai jenis makanan. Hal yang perlu kita siapkan yaitu kertas buram atau bisa diganti dengan HVS, kemudian pipet tetes, dan berbagai macam ekstrak jenis makanan. Langkah yang perlu kita lakukan, kita teteskan 2 tetes ekstrak makanan pada kertas. Kemudian kita tunggu beberapa menit. Kemudian amati dengan cara arahkan pada
arah cahaya. Kemudian jika terlihat transparan, maka zat makanan tersebut mengandung lemak. Jika tidak transparan berarti tidak mengandung lemak. Putih telur terlihat tidak transparan, roti tawar tidak transparan, nasi tidak transparan, tahu tidak transparan, pisang tidak transparan, susu putih tidak transparan, minyak goreng terlihat transparan, dan terakhir air gula terlihat tidak transparan. Melakukan uji coba karbohidrat atau amilum. Adapun reagen yang digunakan yaitu berupa lugol. Nah, ketika lugol bereaksi dengan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum, akan terdapat perubahan warna menjadi biru tua. Setelah kalian teteskan zat makanan, ekstrak makanan di pipet tetes sebanyak 3 tetes, kemudian dikasih 3 atau 2 tetes larutan lugol. Kita amati perubahan warna yang terjadi. Yang pertama di susu putih. Ini berubah warna dari kuning tua berubah menjadi coklat tua. Kemudian roti tawar setelah diamati terdapat perubahan warna biru tua. Kemudian pisang setelah ditetesi dengan lugol terdapat perubahan warna menjadi hitam, tetapi masih terdapat warna kuning tua. Kemudian di air gula, di sini warnanya masih tetap. Kemudian di tahu, warnanya masih tetap setelah ditetesi lugol. Nasi terdapat perubahan warna setelah ditetesi lugol menjadi biru tua, lebih tua daripada roti tawar. Kemudian putih telur setelah ditetesi dengan lugol tidak terdapat perubahan warna. Dan yang terakhir mengenai minyak goreng setelah ditetesi dengan lugol tidak terdapat perubahan warna. Uji kandungan glukosa. Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan: lampu Bunsen sebagai pembakarnya, kemudian sampel makanan berupa ekstrak yang sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan tinggi 1 cm. Kemudian reagennya berupa Vehling A dan Vehling B. Langkah yang perlu disiapkan: setelah sampel atau ekstrak makanan sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kita tetesi Vehling A dan Vehling B masing-masing 10 tetes. Kemudian biarkan tercampur dan dijepit menggunakan penjepit. Kemudian dipanaskan hingga mendidih. Setelah kita lakukan percobaan menggunakan reagen Vehling A dan Vehling B terhadap ekstrak makanan, jika makanan tersebut mengandung glukosa, maka akan terjadi perubahan warna menjadi merah bata atau orange. Setelah kita lakukan percobaan tadi, didapatkan hasil seperti ini. Pisang didapatkan hasil merah bata atau orange. Minyak goreng bawahnya terdapat warna hijau toska. Putih telur berwarna ungu kegelapan agak kehitaman. Air gula terdapat endapan merah bata atau orange, tetapi masih terdapat warna hijau di atasnya.
Susu putih didapatkan hasil warna merah bata. Roti tawar merah bata atau orange. Tahu berubah warna menjadi ungu. Dan yang terakhir nasi masih tetap, yaitu berwarna biru. Setelah Ibu melakukan percobaan, silahkan kalian isi LKS yang telah Ibu sampaikan dan kalian buat laporan. Sekiranya cukup sekian uji zat makanan yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.